Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Bapak Iwayan Nukalantara MSI PhD. Yang saya hormati para penguji ujian tesis pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Lukman Hakim, mahasiswa MMFEB UGM, akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Kinerja Perbankan di Masa Pandemi COVID-19, Studi Empiris pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Beberapa hal yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini. Pertama, terkait dengan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 terjadi di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 menyebabkan gejolak ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia terkontraksi dari 4,96% hingga mencapai negatif 5,32%. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor perbankan. Pemerintah menganggarkan APBN sejumlah 53,57 triliun untuk penanganan COVID-19. Kedua, terkait dengan kinerja perbankan. Berdasarkan statistik perbankan, Indonesia menunjukkan peningkatan kredit macet di masa pandemi COVID-19 lebih dari 3%. Kebijakan otoritas perbankan dilakukan untuk mencegah dampak COVID-19 dari Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, OJK, dengan kebijakan restrukturisasi kredit, LPS dengan kebijakan penurunan tingkat suku bunga penjaminan, Bank Indonesia penurunan suku bunga kredit sebesar 3,75% dan penambahan likuiditas. Bank Pembangunan Daerah dipilih dengan pertimbangan berbeda dengan bank pada umumnya. BPD di masa pandemi menunjukkan pertumbuhan kredit 2,73%, sementara Bank BUMN dan bank swasta mengalami penurunan. BPD mendapatkan alokasi pemulihan ekonomi nasional atau PEN sejumlah 17,39 triliun atau 9%. Berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan oleh penelitian tentang kinerja perbankan pada Bank Pembangunan Daerah dengan periode sebelum dan selama pandemi COVID-19, pembagian wilayah Barat, Tengah, dan Timur, kemudian penggolongan modal inti buku 1, buku 2, dan buku 3 secara spesifik pada Bank Pembangunan Daerah belum dilakukan. Berikut merupakan grafik pandemi COVID dan pertumbuhan ekonomi. Kita bisa melihat garis warna ungu terjadi penurunan. Selanjutnya terkait dengan pertumbuhan kredit perbankan, grafiknya kita bisa melihat garis warna hitam dari BPD. Selanjutnya, realisasi pemulihan ekonomi nasional di warna orange dari BPD. Baik, berdasarkan riset problem yang telah disampaikan, maka pertanyaan penelitian kali ini yang pertama, apakah terdapat perbedaan NPL, LDR, CAR, NIM, liquidity, dan CKPN, ROA, dan ROE pada BPD periode sebelum dan selama pandemi COVID-19? Dua, apakah terdapat perbedaan NPL, LDR, CAR, NIM, liquidity, CKPN, ROA, dan ROE berdasarkan pembagian wilayah Barat, Tengah, dan Timur? Ketiga, apakah terdapat perbedaan NPL, LDR, CAR, NIM, liquidity, CKPN, ROA, dan ROE terkait dengan penggolongan modal inti buku 1, buku 2, dan buku 3. Keempat, apakah terdapat pengaruh NPL, LDR, CAR, NIM, liquidity, dan CKPN terhadap ROA
pada BPD. Dan yang terakhir kelima, apakah terdapat pengaruh NPL, LDR, CAR, NIM, liquidity, dan CKPN terhadap ROE pada BPD. Tujuan penelitian menjawab dari pertanyaan penelitian sebelumnya. Terkait dengan manfaat penelitian bagi akademisi sebagai wawasan mengenai kinerja BPD di masa pandemi COVID-19, bagi perbankan mengetahui kondisi BPD di masa pandemi, kemudian sebagai bahan pertimbangan menentukan kebijakan di masa pandemi COVID-19. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menyelenggarakan program yang membantu pada sektor keuangan di masa pandemi COVID-19. Baik, terkait dengan kerangka berpikir, untuk studi teoritik terdapat 3 hal, kemudian studi empirik terdapat 6 artikel ilmiah. Baik, terkait dengan hipotesis H1, NPL berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Menurut Franco Modigliani 1954 terkait teori life cycle of consumption menyatakan bahwa keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, tabungan, dan pendapatan. Kemudian Lawrence 1995 menyatakan kegagalan pembayaran pinjaman atau kredit macet dikarenakan pendapatan konsumen yang rendah. Suatu pinjaman dilakukan untuk pemenuhan konsumsi yang masih lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan hasil yang beragam. Makweva dan Marim 2016 dan Aldarsoro DKK 2020 menyatakan NPL berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Sementara Kwan DKK 2019 dan Setiawan 2017 menyatakan NPL tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan. H2, LDR berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Berdasarkan surat edaran OJK nomor 14/SE-OJK.03/2017 tentang instrumen kesehatan bank umum, LDR adalah salah satu indikator pengukurannya. Hasil penelitian menunjukkan hasil yang beragam. Setiawan 2017 menyatakan LDR berpengaruh terhadap kinerja bank, sementara Kwan DKK 2019 LDR tidak berpengaruh terhadap kinerja bank. H3, CAR berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Diamond dan Rajan tahun 2000 dalam teori bank capital menyatakan pentingnya suatu modal dalam perbankan untuk mengatasi potensi kredit macet bagi nasabah. Hasil penelitian menunjukkan hasil yang beragam. Makweva dan Marim 2016, Kwan DKK 2019, Aldarsoro DKK 2020 menyatakan CAR berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Sementara hasil penelitian Setiawan 2017, CAR tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan. H4, NIM berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Berdasarkan surat edaran OJK terkait instrumen kebijakan kesehatan bank umum, NIM adalah salah satu indikator pengukurannya. Hasil penelitian menunjukkan hasil yang beragam. Setiawan 2017 menyatakan NIM memiliki pengaruh terhadap kinerja bank, sementara Makweva dan Marim 2016 menyatakan NIM tidak berpengaruh terhadap kinerja bank. Kemudian H5, likuiditas berpengaruh terhadap kinerja bank. Likuiditas berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 23 tahun 2020 tentang program pemulihan ekonomi nasional atau disebut dengan PEN dengan kebijakan injeksi likuiditas pada sektor perbankan. Hasil penelitian Kun, Morales, dan Ruiz Ortega tahun 2020, Mardiaturo Sinaningsih dan Mahfud 2020, Makweva dan Marim 2016 menunjukkan likuiditas berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Terakhir H6, CKPN berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Surat edaran OJK terkait instrumen kesehatan bank umum, CKPN adalah salah satu indikator pengukurannya. Hasil penelitian Kasir 2020, Sudrajat, dan Rahayu 2018 menyatakan CKPN berpengaruh terhadap kinerja bank. Baik, terkait dengan model kerangka penelitian, variabel dependen, ROA dan ROE, kemudian variabel independen, NPL, LDR, CAR, NIM, liquidity, dan CKPN. Terkait dengan sampel dan populasi terdapat 27 BPD pada periode triwulan 1 2019 dan periode 4 2020. Sampel teknik purposive sampling dengan ketersediaan data menjadi 23 BPD dan total observasi 184. Baik, terkait dengan teknik analisis data terdapat 4 hal: statistik deskriptif, analisis uji beda, asumsi klasik, dan uji regresi. Selanjutnya, hasil penelitian. Nah, hasil penelitian berdasarkan data keseluruhan, jumlah BPD 23 BPD,
8 periode dengan total observasi 184. Baik, kita bandingkan rasio keuangan sebelum pandemi COVID-19 dan selama pandemi COVID-19. Kita bisa melihat di sini bahwa selama pandemi, ROE, ROA, LDR, CAR, liquidity, CKPN mengalami peningkatan, sedangkan NPL dan NIM selama pandemi mengalami penurunan. Baik, terkait dengan wilayah, kita bisa melihat bahwa untuk yang tertinggi wilayahnya dengan rasio ROE di wilayah barat, kemudian untuk wilayah tengah ada ROA, LDR, dan NPL. Kemudian timur yang paling tinggi rasio CAR, liquidity, CKPN, dan NIM. Baik, terkait dengan buku, perbandingan buku 1 dibandingkan dengan buku 2 dan 3, kita bisa melihat ROE buku 1 lebih tinggi, ROA buku 1 lebih tinggi, LDR buku 1 lebih rendah, CAR buku 1 lebih tinggi, liquidity, CKPN, NPL, dan NIM buku 1 lebih rendah. Baik, terkait dengan analisis uji beda dengan kriteria signifikansi kurang dari 0,05 terdapat perbedaan, kita bisa melihat bahwa sebelum pandemi COVID-19 dibandingkan dengan selama pandemi, kita bisa melihat ROA, CAR, CKPN terdapat perbedaan. Sedangkan untuk uji beda buku 1 dibandingkan buku 2 dan buku 3, kita bisa melihat terdapat perbedaan NPL, LDR, ROE, dan CKPN. Baik, kita masuk dengan pembagian wilayah barat, tengah, dan timur. Perbandingannya dengan kriteria yang sama, terjadi perbedaan LDR, CAR, NIM, liquidity, dan CKPN. Baik, terkait asumsi klasik, uji normalitas harus lebih besar dari 0,05, uji heterogeneisitas lebih besar dari 0,05, multikoliniaritas kurang dari 10, FIV untuk uji autokorelasi nilai Durbin-Watson lebih besar dari DU. Baik, terkait dengan analisis regresi, untuk ROA secara keseluruhan, variabel yang berpengaruh NPL, CAR, NIM, liquidity, dan CKPN. Sedangkan untuk variabel berpengaruh dari ROE, NPL, CAR, NIM, dan CKPN. Baik, terkait dengan tahun 2019, regresinya yang berpengaruh terhadap ROA, NPL, CAR, NIM, dan CKPN. Sedangkan untuk ROE, NPL, dan NIM. Untuk 2020 yang berpengaruh terhadap ROA, NPL, CAR, NIM, dan CKPN. Sedangkan yang berpengaruh terhadap ROE, NPL, CAR, dan CKPN. Terkait dengan penambahan dami pandemi untuk variabel yang berpengaruh terhadap ROA, NPL, CAR, NIM, liquidity, dan CKPN. Variabel yang berpengaruh terhadap ROE, NPL, CAR, NIM, CKPN, dan D01 untuk dami pandemi. Hasil temuan H1, pengaruh NPL terhadap kinerja BPD, kita bisa melihat secara keseluruhan terdapat pengaruh. Untuk H2, pengaruh LDR terhadap kinerja BPD tidak berpengaruh. H3, untuk pengaruh CAR terhadap kinerja BPD, hampir semua berpengaruh kecuali tahun 2019 untuk ROE. H4, pengaruh NIM terhadap kinerja BPD, hampir semua berpengaruh kecuali tahun 2020 untuk ROE. H5, pengaruh liquidity terhadap kinerja BPD, kita bisa melihat hanya ROA untuk regresi keseluruhan dan dami pandemi yang berpengaruh. H6, CKPN, pengaruh CKPN terhadap kinerja BPD, hampir semua berpengaruh kecuali ROE di tahun 2019. Baik, terkait kesimpulan, kita bisa melihat hasil uji beda terkait periode sebelum dan selama pandemi, 3 rasio yang berbeda yaitu ROA, CAR, dan CKPN. Untuk wilayah barat, tengah, dan timur, 5 rasio yang berbeda LDR, CAR, NIM, liquidity, dan CKPN. Sedangkan untuk yang penggolongan modal inti buku 1, buku 2, dan buku 3, 4 rasio yang berbeda NPL, LDR, ROE, dan CKPN. Untuk hasil dari regresi ROA, regresi secara keseluruhan terdapat 5 rasio yang berpengaruh. Untuk regresi 2019, 4 rasio yang berpengaruh, 2020, 4 rasio yang berpengaruh, dan regresi dami pandemi, 5 rasio yang berpengaruh. Sedangkan untuk regresi ROE, regresi secara keseluruhan 4 variabel rasio yang berpengaruh, 2019 2 rasio yang berpengaruh, tahun 2020 3 rasio yang berpengaruh, dan dami pandemi 5 rasio yang berpengaruh. Baik, terkait keterbatasan peneliti terbatas dalam mengakses data proporsi berdasarkan jenis pekerjaan. Kemudian keterbatasan peneliti dalam mengakses data jumlah nasabah yang tergolong ASN di BPD. Dan penelitian belum didukung oleh wawancara. Terkait dengan saran, melakukan perbandingan BPD dengan bank BUMN, bank swasta, dan BPR, membandingkan masa pandemi COVID-19 dengan wabah lainnya di dunia, kemudian implikasi bagi investor sebagai informasi dan investasi untuk menanamkan modal di BPD, kemudian bagi perbankan sebagai role model
bahan pertimbangan BPD dalam menghadapi pandemi COVID-19 agar bisa struggling. Kemudian yang ketiga terkait pemerintah sebagai bahan pertimbangan penentu kebijakan untuk persiapan lebih dini dalam menghadapi wabah yang berdampak pada sektor bisnis di sektor keuangan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.